Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan membahas pelajaran kewiraan ya. Oke, sebelum kita membahas pelajaran kewiraan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini tentunya dapat diserap dengan baik dan kemudian dapat bermanfaat untuk di kelak nanti pada saat anak-anak pengen melanjutkan usahanya. Untuk itu mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dengan khusyuk dimulai. Berdoa selesai. Sebelum melanjutkan pelajaran, Bapak absen dulu ya. Ada yang izin atau ada yang sakit atau ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Anak Bapak berarti semuanya sehat-sehat. Untuk itu melanjutkan supaya belajarnya kita bersemangat. Yuk mari kita semuanya berdiri semuanya. Kita membuat yell supaya semangat. Misalnya kita bisa gitu ya. Yes, yes, yes. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Kita bisa. Yes, 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 yes. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk diri sendiri. Oke, luar biasa. Hari ini Bapak ingin menjelaskan mengenai materi tentang memetakan peluang-peluang usaha. Di mana peluang usaha ini dapat berpotensi untuk diri kita di kemudian nanti. Yang dimaksud dengan memetakan peluang usaha, apakah ada yang tahu? Ya, bagus. Memetakan peluang usaha adalah upaya menilai peluang usaha ya yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi suatu usaha yang potensial. Ya, usaha yang potensial. Sebelum Bapak bahas masalah memetakan peluang usaha, masih ada yang ingat atau tidak pelajaran minggu lalu? Yo, semuanya. Ya. Pelajaran minggu lalu masih ingat? Yaitu faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan. Ya, berarti bagus ya, murid Bapak masih ingat pelajaran minggu lalu ya. Saya ingin bertanya, memetakan peluang usaha itu apa sih? Ya. Yang dimaksud dengan memetakan peluang usaha, ada yang tahu? Oke, bagus. Kita untuk memetakan peluang usaha itu kita harus mengetahui tentang bakat atau hobi. Bakat dan hobi berbeda, nanti akan kita bahas. Tapi yang paling penting sekarang untuk memetakan peluang usaha itu diawali dengan hobi. Coba tulis ya, hobi. Nah, di sini siapa yang mempunyai hobi? Ya, hobinya apa? Olahraga, bagus. Bernyanyi, manjat pinang. Oh, bisa juga ya, manjat tebing tapi yang lebih bagus ya. Terus kemudian memancing. Oh, bagus. Ada lagi yang mengerti tentang hobi atau yang tahu tentang hobi atau bakatnya masing-masing? Bermain bola, iya bagus, bermain bola. Oke, kalau gitu Bapak akan bahas tentang hobi. Hobi itu diantaranya pertama adalah yang tadi disebutkan oleh Tuti ya, olahraga. Bapak tulis olahraga. Olahraga. Nah, olahraga ini nanti akan berkembang menjadi beberapa macam ya, Tuti ya. Ini akan berkembang. Olahraga apa saja sih? Ya, misalnya senam. Senam. Apalagi? Rudi, ya bagus, fitness. Misalnya fitness. Terus kemudian apalagi olahraganya yang biasa anak milenial yang dilakukan pada kesorean hari atau pagi hari? Futsal, ya futsal banyak. Futsal. Terus kemudian apalagi? Lari, ya boleh lari. Lari. Ini adalah bakat. Hobi tapi. Kalau bakat tidak hobi juga kita tidak bisa melanjutkan pemetaan dalam peluang usaha tersebut. Yang paling penting adalah hobi dulu. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Terus selain olahraga ada lagi
Atin ya, atin adalah memasak. Memasak ya, memasak. Memasak juga dapat dikembangkan, misalnya dia mampu membuat sambal, mampu membuat bakso, misalnya rendang. Terus kemudian buat apa lagi? Sambal, spesial sayur lodeh, ya lodeh, ya dan lain sebagainya. Ini adalah hobi olahraga, hobi memasak. Kemudian masih banyak lagi, apalagi yang bisa dibikin hobi, ya. Oke, salah satunya adalah misalnya memancing, ya, memancing. Bisa juga memancing, ya. Kenapa bisa memancing? Misalnya kan kalau kita sudah hobi, barangkali kita ingin mempunyai joran yang lebih banyak, koleksi-koleksi, atau kita suka dengan kelas-kelas, level-level dalam pancingannya itu, kita bisa beli dan kita bisa jual ke teman-teman terdekat, terutama itu memancing. Terus kemudian adalah menari. Banyak anak-anak remaja sekarang atau anak muda itu, dia tiap hari hobinya goyang atau menciptakan gerakan atau membuat suatu gerakan karena dia hobinya menari. Ya, untuk memasak dia tidak hobi. Nah, jadi profesional. Atau juga misalkan kita membuat sanggar. Nah, yang hobi menari itu selalu banyak membuat gerakan di situ, dan kemudian bisa saja bekerja sama dengan pesenam-pesenam untuk membuat suatu kreasi atau TikTok dan lain sebagainya. Oke, dari 4 ini saja itu udah pasti dari sekian anak-anak ada yang tertarik atau ada yang benar-benar memiliki hobinya. Kemudian masih ada lagi sebetulnya musik. Nah, bermain musik juga banyak macam jenisnya. Ya, banyak dipecah lagi. Bisanya main gitar, bisa saja. Kemudian main apa lagi yang biasa teman-teman lakukan atau anak-anak siswa lakukan? Ya, bagus, drum. Ya, misalnya main drum. Musiknya bisa saja dia hobi main suling, bisa suling bambu. Ya, musik. Jadi hobi dalam hal musik saja itu baru kita bagi 3 aja, ini sudah kelihatan. Apalagi ya, belum lagi yang bernyanyi. Nah, ini kan kalau di musik dangdut di Indonesia itu kan biasanya ada yang namanya Liga Dangdut. Nah, misalnya kalau hobi bernyanyi, kembangkan bakat-bakat anak-anak semuanya, ya. Terus kemudian ada lagi di RCTI barangkali, ya. Banyak lagi di TV-TV swasta lainnya. Bisa dikembangkan semua dari bernyanyi. Atau nanti ada panggung-panggung di suatu acara atau ada resepsi pernikahan dan lain sebagainya. Dengan kita hobi menyanyi, kalau kita kembangkan terus bakatnya, maka menjadi profesional dan menjadi salah satu peluang usaha. Terus kemudian juga bisa melukis, ya, Ya, anak-anak zaman sekarang ini memang sekarang udah pandai-pandai membuat lukisan yang bagus-bagus. Kalau Bapak dulu melukisnya hanya gunung, tapi zaman sekarang nih anaknya cerdas-cerdas, dia bisa melukis apa saja. Ya, misalnya dari lukis 3 dimensi dan lain sebagainya, dia bisa melakukan itu. Tapi dia punya hobi melukis, dan itu adalah satu peluang usaha. Tidak kalah lagi otomotif bagi yang laki-laki, ya. Otomotif. Atau yang sering main motor. Ya, biasanya tuh kelihatannya motor bagus-bagus, dirubah-rubah, knalpotnya diganti, setangnya dibikin tinggi, terus kemudian nggak tahu apanya lagi dilepas. Ya, itulah sebetulnya pada dasarnya dia kreatif, cuman harus diarahkan saja. Jadi anak-anak juga kalau membongkar-bongkar motornya harus bisa masangnya lagi, belajar masang lagi, terus kemudian dilatih terus, juga lama-lama menjadi salah satu potensial dalam usaha. Game online salah satu juga. Game online.
game online ini sekarang lagi semarak bener, bahkan bisa dipertandingkan di tingkat nasional maupun internasional. Ya, di nasional, di organisasi saja di sini dia sudah masuk ke Formi. Formi ini organisasi olahraga. Game online ini masuk kategori olahraga. Kalau main game online-nya hanya untuk begadang saja, terus pagi tidur, malam begadang main game online itu tidak ada manfaat. Tapi kalau kita kembangkan lagi, ikutin kegiatan-kegiatan Formi. Biasanya di Formi itu ada Fornas, Festival Olahraga Nasional. Nah, nantinya juga bisa di pertandingan juga di internasional. Internasional bisa dikembangkan lagi. Tapi tentunya hobinya harus diwujudkan ya, untuk hobi-hobi dari anak-anak semuanya. Setuju? Masih ada yang lebih bagus lagi. Biasanya ibu-ibu muda atau bapak-bapak yang sudah sukses, dia senangnya jalan-jalan. Nah, traveling. Nah, dia jalan-jalan kemana aja. Misalnya ke Bali, datang, dia foto di pantai, diupload, swing. Jalan-jalan ke Candi Borobudur misalnya, terus kemudian jalan-jalan ke Jawa Barat di Bogor misalnya, terus jalan-jalan ke luar negeri barangkali ya. Atau jalan-jalan ke area-area yang jarang dijangkau oleh orang atau masyarakat banyak, tapi dia suka dengan hal itu, berarti dia hobi traveling. Dan biasanya ini juga bisa dikembangkan. Misalnya dia punya pengusaha travel, atau dia kerjasama dan lain sebagainya, atau dia rajin mengupload di YouTube. Biasanya kalau sudah sering jalan-jalan dan mengupload di YouTube itu, dia akan mendapatkan reward ya, uang dari YouTube ya. Itu harus daftar dulu tapi. Nah, jadi macam-macam dari kegiatan tersebut semuanya, ini baru 10, semuanya bisa mendapatkan peluang usaha bagi kita. Tapi tentunya harus dari hobi. Kita bicara bakat, semua orang banyak mempunyai bakat, tetapi bakat itu jarang diasah, jarang dipakai. Kerjanya cuma misalnya mendiam diri, makan tidur, hanya menghayal angan-angan, tapi tidak dituangkan dalam suatu kegiatan atau aktivitas. Maka bakat tersebut juga akan mati dengan sendirinya. Beda dengan hobi. Kalau hobi akan dilakukan terus-menerus, maka semakin menguasai dari ilmu tersebut, penguasaan wilayah tersebut, misalnya dalam traveling. Nah, dari rangkaian 10 macam tersebut, ada tidak di benak pikiran anak-anak itu kira-kira yang mendekati? Wah, saya cocok nih dengan urutan nomor 1 misalnya gitu. Atau wah, cocoknya saya mancing. Nah, saya cocok di nomor 3 misalnya. Atau bagi yang wanita ya, tadi seperti itu memasak ya, yang mendekati aja. Kalau bicara mendekati itu ada angka nilai. Nilainya itu antara 60 sampai dengan 90. Nah, kalau 60 sampai 90 itu kan jelas angka yang di atas 50 ke bawah. Kalau di bawah 50 itu berarti saya tidak suka. Kalau 60 ke atas itu berarti saya suka. Nah, menurut anak-anak itu kalau dinilai seleranya anak-anak itu di atas 60 tuh yang mana? Misalnya gitu. Di atas 60 tuh yang mana? Ya. Olahraga, ya setuju berarti. Kalau olahraga bagus, ini petakan langsung. Ya, dilingkari. Atau misalnya tadi yang wanita, saya sukanya tetap memasak. Sudah, memasak dilingkarin, ya. Atau saya tetap sukanya menari atau bermain musik. Sudah, musik lingkarin. Atau bernyanyi dan lain sebagainya. Misalnya kalau olahraga, saya akan lingkarin olahraga. Kalau dari 10 macam dari hobi ini, saya hanya di olahraga yang punya nilainya tinggi, nilai tertingginya. Berarti Anda sudah mendapatkan peluang. Ya, peluang itu harus digali. Atau misalkan dalam memasak, misalnya Tuti tadi sukanya memasak, saya sukanya memasak Bapak, ya udah memasak. Nah, berarti musik nih.
memasak. Kalau sudah hobi memasak, tentunya harus direalisasikan. Nah, Bapak akan ajak ke pelajaran berikutnya, yaitu di sini dari memasak, olahraga, memancing, menari, dan main musik itu semuanya harus dijalani, yaitu dengan proses. Ada proses, Bapak tulis ya, proses. Kita dalam usaha itu harus menghargai sebuah proses, harus melewati proses. Kalau tidak proses, kita langsung bikin sesuatu, yaitu nantinya ya, akan mudah menyerah. Di dalam proses ini, itu biasanya dibagi 3. Ya. Pertama, harus ada aktivitas yang rutin, yang tadi Bapak sudah bahas. Kalau kita berbakat, tidak ada aktivitasnya, itu ya kosong. Tapi kalau hobi, ada aktivitas, rutinitas, kegiatan yang selalu dilakukan terus-menerus mengenai memasak terus. Ya, artinya dia akan menjadi sukses dalam hal usaha. Memasak berarti aktivitas. Bapak tulis aktivitas. Lalu aktivitasnya apa saja? Ya terus. Ya tiap hari memasak, meracik, ya. Memasak terus, kemudian mencari ide-ide baru, terobosan, ide baru, terobosan dan lain sebagainya. Menciptakan rasa higienis atau rasanya harus enak, kemudian bergizi, ya tidak mengandung pengawet. Ya, ini harus diutamakan dalam aktivitasnya. Jadi proses itu harus memenuhi 3 kaitan macam ini. Aktivitas, ya. Terus kemudian kesepakatan dalam hati kita, ya, sama pikiran kita. Saya sudah menyepakati diri kalau untuk individu, ya, saya harus bisa, saya harus maju. Sepakat, komitmen, terus melakukannya. Jadi harus ada kesepakatan. Kesepakatan kalau kita sendiri, jadi antara pikiran dan hati itu harus match, harus sama. Terus kemudian kalau dengan orang lain, jadi harus ada kesepakatan antara saya dengan orang lain untuk membangun bisnis. Jadi pentingnya kesepakatan. Terus kemudian mudah atau baik. Mudah atau baik. Ya, kalau kita niatnya baik, terus jenis makanannya kualitasnya baik, dan proses memulainya mudah, tidak ruwet, maka dari proses ini tentunya kita akan mudah untuk merealisasikannya. Pemetaan dalam memasak atau olahraga atau memancing atau menari sudah melalui proses ini, kemudian kita harus berikutnya adalah melalui analisis SWOT atau SWOT analisis, ya, supaya usaha yang ingin kita geluti itu atau proses yang sudah dilakukan itu dapat terjaga dengan baik dalam usahanya itu berjangka panjang atau jangka pendek, atau jangan-jangan sebentar-bentar sudah bangkrut dan lain sebagainya. Nah, di sini ada analisis SWOT. Ya, Bapak kenalkan. SWOT, apa artinya SWOT? SWOT, ya. SWOT, S-nya apa? Ya, strength, bagus, strength. Ya, strength. Strength itu adalah kekuatan. Kekuatan dalam suatu perusahaan, ya. Di dalam kekuatan tersebut, ya, ini kan kekuatan nih. Di dalam kekuatan tersebut pasti ada namanya kelemahan. Makanya SWOT, W-nya adalah weakness, ya. Artinya kelemahan. Ya, kelemahan. Eksternal dan internal selalu menjadi patokan untuk mengembangkan usahanya. Internal itu yaitu kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan. Internal. Nah, internal ini mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya apa sih? Kan kita hobinya memasak. Oh, berarti dia punya cita rasa yang bagus.
punya kualitas makanan yang enak rasanya. Ini adalah salah satu wujud kekuatan. Kelemahannya apa? Misalnya kelemahannya itu dia tidak bisa online, ya. Terus lokasinya sempit, tidak bisa parkir mobil, hanya parkir motor. Sementara dia kualitas makanannya bagus. Terus kemudian tempatnya kotor, misalnya kotor, tidak bersih. Orang yang banyak duit mana mau mampir ke sini. Nah, itu perlu diperhatikan. Makanya analisis SWOT ini adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan di dalam perusahaan atau suatu organisasi. Ya, intinya adalah itu. Terus kemudian O, ya, O artinya peluang. Ya, peluang atau opportunity. Peluang. Jadi kira-kira di dalam suatu usaha itu peluang yang ada di luar sana itu dapat bisa kita rebut nggak gitu misalnya. Jadi ini adalah peluang ya, eksternal. Eksternal. Kalau tadi internalnya adalah perusahaannya, sekarang eksternal itu, internal adalah perusahaan, eksternal itu adalah di luar perusahaan atau di luar suatu organisasi. Eksternal, opportunity, peluang atau kesempatan. Nah, kesempatan-kesempatan yang akan diambil yang ada di luar sana itu bagaimana cara mengambil kesempatannya itu? Harus cepat, ya. Karena setiap kesempatan juga ada ancaman. Makanya di sini tulisannya adalah third, ya. Strength, weakness, opportunity, threat. Ancaman. Ancaman-ancaman dari luar tuh apa sih? Ancaman-ancaman dari luar tuh ya, kalau kita sedang membangun usaha sekarang ini kita dihebohkan yang dengan namanya virus corona. Ya, virus corona itu adalah salah satu ancaman dari luar. Kita baru mengembangkan usaha dengan kekuatan yang baik, kelemahan yang sudah kita antisipasi, dengan peluang yang banyak, tetapi tiba-tiba virus corona melanda Indonesia atau bahkan sedunia. Berarti ini ancaman-ancaman dari luar. Artinya kalau sudah ada ancaman dari luar yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah misalnya gitu, atau oleh diri kita sendiri, maka analisis SWOT ini ya tetap berguna. Tetapi perusahaan, kualitas perusahaan atau yang apa akan kita kembangkan itu juga akan terganggu. Nah, itulah jadi jenis-jenis analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kekurangan, ya, kesempatan atau ancamannya adalah kita harus menggunakan metode analisis SWOT. Dari sini anak-anak ada yang mau bertanya tentang analisis SWOT atau pemetaan dalam peluang usaha yang dilakukan dengan hobinya masing-masing. Ada yang bertanya? Ya, tidak ada? Wah, berarti murid Bapak sudah bagus, sudah mengerti semuanya. Bapak harap dengan mempelajari materi yang Bapak sampaikan tadi tentang pemetaan dalam peluang usaha, ke depannya anak-anak dapat mengembangkan diri dengan hobi-hobinya. Bapak mau bertanya sebelum Bapak tutup nih. Kesimpulan dari semua yang Bapak sampaikan itu apa? Ada yang mengerti? Tidak ada? Ya, apa saja? Misalnya berbagi pendapat yang manfaatkan dan sebagainya, dan pokoknya apa yang menurut anak-anak. Ya, bagus. Yang sudah disampaikan adalah menentukan, ya. Jadi kesimpulannya adalah menentukan, ya, misalnya sini ya. Menentukan berbagai macam, ya. Bagus, berbagai macam, ya. Berbagai macam apa? Peluang usaha. Bagus, peluang usaha. Ya, serta potensi
Ya, yang mungkin dapat, apalagi dapat apa? Dapat dimanfaatkan. Bagus, dapat dimanfaatkan. Ini dia kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah menentukan berbagai macam peluang usaha serta potensi yang mungkin dapat dimanfaatkan. Ya, berarti murid Bapak semuanya pinter-pinter dan cerdas-cerdas. Tepuk tangan dulu. Ya, bagus, luar biasa. Oke, sebelum mengakhiri pada pelajaran hari ini, Bapak mau kalian berdoa terlebih dahulu, berdoa bersama. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dengan khusyuk. Dimulai. Berdoa selesai dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum.